Selamat sore para sahabat setia kanal Hukum Elias Dabernaut. Terima kasih untuk selalu bersama dalam mengembangkan kanal Hukum Elias Dabernaut. Nah, teman-teman sekalian, hari ini saya mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk membahas kasus yang lagi viral, Isabella Guzman. Nah, dalam 1-2 hari terakhir ini, video lama dari Isabella Guzman, seorang remaja asal Colorado, Amerika Serikat, yang membunuh ibunya sendiri sebanyak 150 kali, ya, menikam ibunya sendiri maksudnya, baik di wajah maupun leher, pada 28 Agustus 2013 kembali viral, ya. Videonya itu video yang memperlihatkan wajah Isabella yang senyum, ya, dengan ekspresi tanpa merasa bersalah pada saat menghadiri sesi persidangan di Pengadilan Negara Bagian Amerika Serikat. Itu menjadi viral kembali, ya. Tapi yang kita mau bahas pada sore hari ini tentu dari sudut pandang hukum, ya, karena si Isabella itu oleh Pengadilan Negara Bagian Colorado dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan alasan by the reason of insanity, dengan alasan kejiwaan. Nah, bagaimana sebetulnya sistem hukum, ya, baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia tatkala menangani atau menghadapi kasus serupa. Nah, sistem pengadilan pidana atau criminal justice system merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Nah, kita dapat mengetahui, ya, putusan atau dasar pertimbangan Hakim Negara Bagian Amerika Serikat Colorado itu dari putusan yang disampaikan oleh Hakim Josh Browsler. Dia mengatakan, "Look, the job of the district attorney is to pursue justice. And at first blush, when you look at this case, you see a horrific and a violent murder by a daughter towards her mother. I've never seen a person with that many stab wounds. She stabbed her over 150 times. So you want that person to be held accountable. But our system is a system that is not just conviction laden or prison laden, but justice bound. And you have to look at this component, which is mental health." Itu penekanan dari Hakim Browsler. Jadi pada dasarnya, pada intinya adalah tugas dari Hakim Negara Bagian adalah memperjuangkan atau memenuhi keadilan. Nah, akan tetapi, ya, ini penekanan dari Hakim Josh Browsler. Sistem hukum kita itu tidak hanya soal keyakinan hakim, terpenuhinya bukti-bukti atau beban pembuktian, soal penjara, pemidanaan, tapi ingat, sistem kita mengakar atau berakar pada keadilan. Dan
Kita lihat sendiri pada komponen ini, di dalamnya terkandung soal kesehatan mental. Nah, ini yang disampaikan oleh sang hakim di negara bagian Colorado, Amerika Serikat. Jadi sebelum sang hakim memutuskan untuk membebaskan si Isabella dari segala tuntutan hukum, tentu dia mendengar laporan dari ahli kejiwaan mental dari Institut Kesehatan Mental negara bagian Colorado. Nah, bagaimana pula dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, ya, terkait soal-soal seperti ini? Jadi di samping ada perbedaan dan persamaan ya sistem pemidanaan di Amerika Serikat dan Indonesia, namun dalam hal soal kejiwaan kurang lebih sama. Ya, kita bisa ikuti dari pendapat ahli hukum maupun ketentuan di dalam undang-undang kitab undang-undang hukum pidana. Memang tidak semudah ya yang dibayangkan ketika menghukum seseorang ya. Terdapat parameter yuridis yang harus dipenuhi oleh hakim. Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan harus diyakini sempurna ya, terpenuhi. Nah, dalam ilmu hukum pidana dikenal istilah strafbarfeit, yang artinya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, perbuatan yang diancam dengan hukuman. Jadi, perbuatan yang dapat dihukum harus terkategori sebagai strafbarfeit, karena tidak semua perbuatan dapat dipidana. Nah, ahli hukum Simons menyatakan bahwa perumusan strafbarfeit itu harus merupakan satu, perbuatan manusia ya. Yang kedua, perbuatan itu adalah wederrechtelijk, bertentangan dengan hukum. Yang ketiga, perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat, dan orang itu dapat dipersalahkan. Nah, dari unsur di atas, dari unsur yang tadi saya sebutkan itu, kita lebih fokus pada perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, yang berkaitan dengan kondisi jiwa atau psikis pelaku yang dalam istilah Belanda disebut dengan theoretic strafbaarheid. Nah, kondisi jiwa pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dihukum harus mengerti atau mengetahui akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat mengerti akan akibat perbuatannya. Nah, keadaan jiwa pelaku harus sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya. Nah, pelaku juga harus sadar, insaf bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang dilarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum maupun dari sudut pandang moral. Nah, persoalan kondisi jiwa pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana menjadi sangat penting untuk dikaji dan diuji di persidangan. Untuk itu dituntut pembuktian kondisi jiwa yang sakit atau sehat dengan sebenarnya sebelum dijatuhi hukuman. Tidak terpenuhinya kondisi jiwa yang sehat, maka pelaku tidak dapat dihukum, meskipun semua unsur pidananya telah terpenuhi. Nah, pengidap gangguan jiwa atau orang gila atau sakit jiwa tidak dapat dikatakan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang dilarang, baik dari sudut hukum, masyarakat, maupun tata susila atau moral.
Nah, ketentuan mengenai ini juga diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dalam pasal 44 ayat 1 dan 2 yang menegaskan ayat 1, barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Ayat kedua, jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan. Nah, berkaitan dengan pasal ini, ahli hukum Susilo dalam bukunya tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentar lengkapnya pasal demi pasal menerangkan bahwa dalam praktiknya jika polisi menjumpai peristiwa semacam ini, ia tetap diwajibkan memeriksa perkaranya dan membuat proses verbal. Hakimlah yang berkuasa, yang berwenang memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, meskipun ia dapat pula meminta nasihat dari dokter penyakit jiwa. Sedangkan ahli hukum lain Satohit Kartanegara menjelaskan bila mana orang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya itu, maka dapat ditempuh beberapa cara, yaitu biologis dengan meninjau keadaan jiwa seseorang, dan di samping itu meninjau hubungan antara perbuatan dengan jiwa si pelaku. Ya, demikianlah ya cara yang ditempuh oleh pasal 44 untuk menentukan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya. Sedang cara itu merupakan gabungan dari kedua cara, oleh karena pasal 44 ditentukan syarat jiwa yang tumbuh kurang atau tidak sempurna dan sakit ingatan. Nah, kembali kepada kasus Isabella tadi itu ya, syarat-syarat atau kondisi-kondisi yang membuat dia dilepaskan atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum itu, kondisi-kondisinya hampir sama ya, baik dalam sistem pidana di Amerika Serikat maupun sistem peradilan pidana di Indonesia, itu kurang lebih sama. Si Isabella ya, saat ditangkap dan disidangkan, pengadilan memutuskan bahwa Isabella tidak bersalah karena kondisi kejiwaan dan memutuskan mengirim Isabella ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa. Nah, saat diperiksa ditemukan fakta bahwa Isabella mengalami penyakit mental skizofrenia paranoid. Nah, penyakit mental ini merupakan salah satu tipe penyakit skizofrenia yang mana pikiran penderitanya menolak kenyataan. Dan pada umumnya penderita skizofrenia paranoid merasa bahwa dirinya lebih kuat, ya, lebih hebat, bahkan memiliki pengaruh besar gitu, dari musuh-musuh khayalan lewat halusinasi tidak nyata yang dialaminya. Nah, keadaan tersebut mempengaruhi cara penderitanya berpikir dan berperilaku. Umumnya penderita skizofrenia paranoid ini merasa bahwa dirinya lebih kuat dan lebih hebat. Dari situlah Isabella dikirim ke Institut Kesehatan Colorado di Pueblo untuk dilakukan pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut. Nah, dokter yang memeriksa Isabella, Richard Pounds, dalam keterangannya di persidangan kasus Isabella ini menerangkan bahwa ada tanda-tanda halusinasi yang jelas. Dia menatap ke langit, bercakap-cakap dengan orang-orang yang tidak ada,
dan dia menertawakan dirinya sendiri. Nah, dengan dasar laporan ya, dan hakim sendiri menyaksikan atau memeriksa ya si Isabella pada saat persidangan, pada akhirnya sang hakim memutuskan bahwa Isabella dinyatakan tidak bersalah dengan alasan kejiwaan. Nah, itulah saudara-saudara, teman-teman sekalian, poin yang mau saya sampaikan atau uraikan pada sore hari ini terkait dengan kasus Isabella Guzman. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini memberikan pencerahan atau bermanfaat bagi pengembangan atau pengetahuan hukum kita semua, para sahabat subscriber ataupun para penonton setia kanal hukum Elias Dabur Not. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses untuk kita semua.